Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana sehat Bang Iksaduddin Nursi pagi hari ini ya? Insya Allah. Insya Allah. Nampaknya kita hidup di dalam dunia yang sudah berubah ini. Begitu kata Kolonel Sanders. Ini bukan dari KFC ini. Inggris punya gaya. Sudah mulai mengatakan bahwa kita akan berperang dengan Rusia. Makin rame nampaknya ini Bang. Sehingga dolar kita ini sudah mendekati 15.000 ini. Nah, apa akan terjadi nih hang heng hong dunia terhadap pangan pula, virus pula, tambah lagi ekonomi ini. Bagaimana pandangan geopolitik Bang di tengah gejolak yang luar biasa sekarang ini? Silakan Bang. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sikap Inggris itu membuktikan bahwa yang kita pernah sampaikan 3 bulan lalu, sejak 24 Februari itu, bahwa perang ini akan berkepanjangan, jadi kenyataan. Gitu ya. Awal kita ngomong itu, ini nggak sebentar ini. Iya, bahkan kita sudah bicara krisis energi dan pangan ada di depan mata. Gitu. Itu jadi kenyataan. Inggris sebelum menyatakan siap berperang di Ukraina, kan pertanyaannya kenapa berperangnya di lapangan Ukraina gitu. Emang itu kan artinya perang Ukraina bukan perang Ukraina melawan Rusia, tapi perang NATO melawan Rusia. Nah, sebelum sampai posisi pernyataan Inggris, kan Ukraina sudah dapat welcoming untuk menjadi bagian dari Uni Eropa. Dan untuk menjadi bagian dari Eropa kan, Finlandia dan Swedia sudah terbuka bahwa dia masuk di bagian NATO. Artinya makin sahih sudah, gitu ya, bahwa perang ini adalah perangnya negara-negara yang bersekutu dengan Amerika gitu. Ada bohirnya. Tentu akan berkepanjangan jadinya. Jadi tidak ada sesuatu yang buat saya tidak ada sesuatu yang luar biasa dari perkembangan. Dan situasi itu juga menggambarkan tentang ketahanan pangan yang diminta oleh Inggris. Kan Inggris tegas-tegas juga bilang penting yang ngebangun ketahanan pangan, gitu kan? Berarti dia menyadari betul bahwa perang yang dilakukan sekarang dengan sanksi optimal gitu ya, sanksi maksimal atas Rusia itu tidak memberi apa-apa kecuali berdampak negatif pada dirinya sendiri. Nah, ini yang pada kesempatan lalu kita bilang menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ini bukan terpercik, tersiram muka sendiri. Tersiram, karena diharapkan menguras energi Rusia, tapi yang terkuras justru yang bermain ini, gitu. Iya, habis-habisan. Bisa-bisa mereka. Ya tentu dampaknya mendunia, dan dampak mendunianya kelihatan. Krisis pangan di depan mata, krisis energi terjadi, krisis keuangan terjadi. Gitu. Ya, krisis keuangan itu kalau saya ngambilnya dalam 3 perspektif kalau ngeliat itu. Kalau krisis energi kan memang mereka selalu memainkan energi sebagai senjata awal untuk mengajak dunia terlibat dalam kesulitan mereka. Tapi pada saat yang sama berarti mengajak dunia untuk tetap mempertahankan posisi mereka sebagai kelompok terkaya di dunia. Nah, artinya kan mereka, kenapa kayak gitu penjelasannya? Penjelasannya karena mereka mengekspor inflasi. Jadi teori ekonomi makronya bercerita tentang ketika harga energi naik, itu berarti terjadi yang disebut dengan cost push inflation. Dunia. Inflasi dorongan biaya gitu. Nah, artinya ketika dibilang inflasi terjadi karena kenaikan harga, kan berarti ada pihak yang menikmati, dan kata kunci dari pihak menikmati kan mata uang. Energinya mereka nikmati karena mereka menjadi penentu harga energi di New York Mercantile Exchange. Nilai tukarnya mereka nikmati. Nah, tapi begitu mereka menikmati, mereka terkena inflasi sendiri gitu.
Itu kacamata pertama. Kacamata kedua, ketika mereka mengimpor inflasi dan kemudian semua negara terkena dan semua negara mengeluarkan biaya, itu mengakibatkan siapapun memerlukan perlindungan gitu. Teorinya begitu. Kan cemas kan menghadapi butuh. Ya mereka datang lagi dengan perlindungan utang, perlindungan militer, perlindungan macam-macam. Maka kemarin kelihatan bagaimana begitu sigapnya Amerika bicara tentang Selat Taiwan, sigapnya bicara tentang Indo-Pasifik gitu. Itu bisa melihat gitu. Nah, yang ketiga tadi kan teorinya teori keseimbangan kan, teori mizan, teori bejana berhubungan. Ya mereka terkenal sendiri, tapi yang saat yang terkenal sendiri itu adalah justru orang-orang yang tidak menjadi penentu di belakang Federal Reserve, di belakang Bank of England gitu. Ya, artinya tetap saja ada kelompok kaya yang sedang mempertahankan kekayaannya dan tidak mau kalah dan tidak mau kekayaannya diambil oleh China dan Rusia gitu. Sudah tenangnya. Sambil menyelam minum air pun membuat koalisi hingga Israel, Saudi bikin koalisi dan nampaknya akan menjadi tekanan pula untuk membuat kedutaan di sana gitu. Sampai Indonesia terjadi. Jadi ya tentu akan berkepanjangan karena yang kata kuncinya kan tidak bicara dalam konstruksi di dunia real. Dunia realnya ya kelihatan kontak senjata, tapi di dunia mayanya cyber. Makanya tadi nilai tukarnya perang, cybernya perang, sistem pembayarannya perang gitu. Realnya pangannya perang, energinya perang gitu. Karena perang ke depan saya mengupdate posisi terakhir misalnya saya ambil angka di IMF di special drawing rights. Special drawing rights itu adalah mata uang gabungan yang kita sebut 5 gitu ya. Yakni US dollar, Great Britain, Jepang gitu ya. Lalu berikutnya juga Euro money, lalu berikutnya yuan renminbi dan yen. Nah, kalau pakai angka special drawing right, itu dia cuma bergerak di 43,83 bobotnya US dollar gitu. Yuan naik, tapi yuan naik. Awalnya kan yuan 10,11, sekarang sudah 12, sekian. Nah, ketika masuk di pasar uang dan perdagangan kan kita harus membandingkan mata uang apa yang paling banyak dipakai dalam perdagangan dan dalam lalu lintas keuangan. Pertanyaan gitu, itulah yang memunculkan teori IMF sebagai wujud teori angka relatif gitu. Ketika masuk di keuangan, ternyata Amerika tetap menguasai 59 sampai dengan 61 US dollar itu. Dia perlu biaya. Padahal kalau kita lihat ekspor importnya Amerika, dia cuma bergerak di 18-21%, nggak bisa lebih 18-21, turun naik aja begitu, terus aja begitu. Nah, artinya yang sesungguhnya mereka kuasai, US dollar kuasai, greenback kuasai adalah mata uang, bukan perdagangan. Karena memang di perdagangan dia sudah terseok-seok menghadapi serangan perdagangan Cina, serangan perdagangan kulit kuning tepatnya. Anda bisa lihat Korea Selatan produk mobilnya, keren-keren gitu. Saya makin terkejut tuh melihat sekarang bahkan mobil kelas menengah bawah, electric vehicle-nya sudah menyerang Indonesia habis-habisan gitu, dengan harga yang relatif murah. Bukan electric vehicle yang dibikin oleh Tesla gitu. Iya betul. Itu dahsyat luar biasa akan ada kalau mobil melihat 300 juta gitu. Listrik betul dibuat. Iya. Jadi artinya sesungguhnya sedang terjadi, tetap saja mereka sedang mempertahankan dalam bahasa sederhana, ini kekayaan gue berkurang nih, gawat nih perangnya makin gue terkurang. Mereka nggak mau gitu. Itu yang saya sebut sebagai sejak lama kan, orang kaya tidak mau diganggu oleh kerajaan tidak mau diganggu oleh gereja. Kan tiga segitiganya. Segitiga pertama adalah gereja tidak dipisahkan dulu dengan kerajaan atau negara. Negara juga kemudian ternyata ditentukan oleh orang kaya. Padahal baik gereja maupun negara penentunya adalah orang kaya ini gitu. Itu sejarah Romawi Yunani itu begitu gitu. Sampai mereka ribut tentang Socrates, Plato, Aristoteles tuh kalau kayak gitu.
Sementara kalau sejarah Islam kan memang ada orang kaya yang terganggu, sangat terganggu oleh ajaran Islam yang membebaskan perbudakan, ajaran Islam yang menolak keserakahan, ajaran Islam yang menegaskan pentingnya kejujuran, ajaran Islam yang fungsinya wa mimma razaqnahum yunfikun gitu posisinya. Harta itu supaya berbagi gitu. Nah, itu kan nggak mau dong orang kayak gitu. Itu adalah terganggunya Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Masih ada sampai sekarang itu. Masih ada pasti gitu. Ya, emang luar biasa. Ini dunia sedang berubah. Kita hidup di zaman yang tidak sembarang zaman lah kita hidup, itu harus disadari oleh pendengar itu. Nah, di tengah ini semua fuka dan kebohongan juga banyak terjadi. Ini saya lagi bingung nih Bang. Pagi ini saya baca berita tentang ada pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal kalau nggak salah omnibus law-nya belum beres yang pelanggaran sebagian konstitusi itu Bang. Tapi sudah dibuat ketok palu baru ini. Ini secara kenegaraan macam mana Bang Iksanuddin Nursi lihat ini? Akankah menjadi sebuah inkonstitusional lagi atau macam mana Bang? Negara dikelola dengan pendekatan kekuasaan, tidak dengan pendekatan hukum. Karena mestinya kalau kita bicara proses pembentukan perundang-undangan, produk hukum ya, itu kan mestinya bicara dengan Kementerian Hukum. Tapi kan enggak, sekarang cukup bicara dengan yang namanya Mensesnek. Menteri juga. Tapi kan fungsinya beda kan dengan kalau kita bicaranya Zagen kabinet gitu ya. Kalau kita bicaranya pendekatannya Zagen kabinet yang profesional, kabinet yang penuh dengan kompetensi, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena fungsinya Menhukam dilampaui oleh Pratikno gitu, oleh Mensesnek gitu. Karena hanya dalam rangka memudahkan proses undang-undang cipta lapangan kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap prosesnya bermasalah gitu. Sehingga dikasih waktu 2 tahun, dan 2 tahun itu mereka pakai daripada pakai Menhukam lama-lama, potong kompas aja pakai Mensesnek gitu. Buat peraturan baru. Jadi begitu. Itu yang sebenarnya saya sebut, tinggal kita lihat sebenarnya riwayat latar belakang ini. Artinya ada 5, saya sebagai anggota dewan ya. Rusak kaca. Kalau saya latar belakang saya sebagai anggota dewan, saya akan melihat satu perundang-undangan itu dengan 5 sudut pandang. Sudut pandang pertama, ini statusnya status organik atau anorganik gitu. Kalau statusnya organik, itu artinya dia diperintah oleh konstitusi. Kalau anorganik, dia statusnya karena kebutuhan disebabkan oleh keadaan. Ya, gitu ceritanya. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua ini menetapkan tetap harus ada yang disebut dengan naskah akademik, artinya kajian akademik. Nah, sudut pandang ketiga, naskah akademiknya itu diuji sedalam-dalamnya gitu, diuji seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setajam-tajamnya, untuk merujuk bahwa dia memang memberikan muatan, nah ini di kata kunci ketiganya, memberikan muatan setinggi-tingginya untuk tercapainya tujuan bernegara. Jadi umurnya, karena muatannya demikian pentingnya, umur undang-undang ini menjadi lama dan sama sekali tidak terbuka celah untuk lahirnya multi interpretasi. Jadi kata muatan yang sedemikian dalam itu, tajam dalam dan meluas itu, sebagai pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Apa artinya? Undang-undang dibuat dalam rangka mendekat ke pelaksanaannya, ya butir keempatnya menjadi undang-undang dibuat dalam rangka mendekatkan diri pelaksanaan pemerintahan mencapai tujuan bernegara. Itu tujuan. Tujuan kelimanya, kajian pendekatan yang lebih lanjutnya, itu masuk ke aspek-aspek yang sifatnya pendekatan strategi, fungsi, dan instrumentasi. Itu bukan sekedar proses formilnya, bukan proses formilnya saja gitu yang diambil, bukan legalitas formilnya saja yang dilihat, tapi juga legalitas materialnya. Artinya sesungguhnya butir kelima ini dilihat sampai seberapa jauh yuridis filosofis, yuridis sosiologis, yuridis formilnya itu ketemu gitu satu sama lain. Maka tiap istilah itu diuji tingkat validitasnya, tiap istilah.
bukan tiap kalimat, tiap istilah. Untuk merujuk bahwa undang-undang ini logis, rasional, accountable, dan memenuhi syarat-syarat 1, 2, 3, 4 tadi. Gitu. Nah kalau 1, 2, 3, 4, 5 yang nggak dapet, maaf ya. Yeah. Saya berapa banyak undang-undang yang saya singkirin, saya nggak tolak, sampai saya yang disingkirin. Iya, ini kalau sampai pernah bilang udah lo nggak ikut rapat ya lo bikin mengganggu aja lo gitu. Itu pernah kejadian sama saya tuh, kejadian banget yang saya hadapi 3 menteri, gue inget banget itu. Gitu. Sampai dimusuhin sama fraksi, dimusuhin sama ketua komisi. Karena pakai logika 5 catatan tadi gitu. Nah saya nggak tahu anggota DPR tadi pakai 5 anggota DPR sekarang sama pemerintahan itu pakai 5 indikator itu apa enggak? Walaupun udah disiapkan kanal untuk komplain ya di Mahkamah Konstitusi, tapi Teater Sejahtera Senin ini bilang Mahkamah Keluarga sekarang, jadi bingung gitu. Salah, bukan soal menyediakan komplain. Kalau Anda sudah menyatakan ada sarana untuk komplain, itu salah, itu permainan. Kedua nggak benar. Permainan jadi mulai di situ jadi. Iya, artinya seluruh butir 1 sampai dengan butir 5 tidak terpenuhi secara positif. Itu yang saya bilang, anggota DPR-nya itu bersama pemerintahnya di situ, itu tidak memenuhi, saya pakai indikator pemerintahan umum yang baik deh. Harusnya prinsip 5P-nya tidak terpenuhi. Prosedur legal tidak dapat, gitu ya. P pertama, prosedur legal tidak dapat, proporsionalnya nggak nyampe, profesionalnya nggak dapat, prudensialnya nggak dapat, public domainnya nggak dapat, 5P tadi. Coba tuh, gimana tuh kalau kena kayak gitu? Yes, jadi udah kalau lo nggak setuju dengan 5P, lo pakai aja Mahkamah Konstitusi. No, bukan itu. Berarti lo cacat dalam menjalankan 5 butir pertama yang saya sebut dengan 5P yang saya sebut tadi gitu. Itu nggak bener gitu. Kalau kayak gitu, ya oke lah. Karena ini partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham, maka berarti yang di dalamnya adalah kepentingan partai politik, bukan kepentingan masyarakat. Itu artinya penyelenggaraan negaranya nggak beres. Logikanya begitu lagi naiknya. Jadi tingginya tuntutan pemerintah ke Mahkamah Konstitusi mengindikasikan, ini belum sampai soal Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga gitu ya, atau bahkan ada yang keledek Mahkamah Kasur gitu ya, kalau saya bacanya begitu kan. Itu kita nggak menggunakan istilah itu, maaf, saya tidak ada urusan dengan soal-soal begitu gitu. Saya sama sekali pribadi yang mencegah dan menghindari pembicaraan yang sifatnya individual. Ke pribadi saya nggak mau kayak gitu. Itu sejarah saya di panggung nasional, di panggung publik. Tapi kalau kita lihat proses di Mahkamah di proses pembuatan hukumnya sudah kayak gitu, dan kemudian dijawab oleh anggota dewan kayak gitu, itu menyangkut soal bukan sekedar tidak aktual dan tidak akuratnya, tidak validnya proses penyelenggara negara. Semangat para penyelenggara negaranya bermasalah. Gitu kalau pakai penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Semangat para penyelenggara negaranya bermasalah di situ. Itu kalau kita mau ambil kalimat begitu. Nah, bermasalahnya di mana? Yuk kita temuin sama-sama gitu. Salah satunya misalnya kalau pakai bahasa kerennya ada lack of aspiration. Dalam bahasa politiknya ada penyimpangan dan manipulasi aspirasi. Kalau pakai bahasa politik, ilmu politik nih saya pakai nih. Kalau pakai ilmu ekonomi, ya transaksi kedaulatan menjadi transaksi kedaulatan antara partai politik dengan pihak-pihak yang kemudian berada di belakang partai politik. Apa itu? Ketemu. Prinsip segelintir orang menguasai kekuasaan, segelintir orang menguasai bisnis. Punya kesepakatan sama, bikin undang-undang, terjadi. Bukan sekedar manipulasi aspirasi, tapi deviasi. Cencai akhirnya. Jadi ini pakai teori-teori yang umum-umum aja nih, belum sampai pada kajian-kajian yang spesifik yang saya lakukan gitu. Pakai pendekatan umum aja, itu dapatnya begitu gitu. Sebenarnya negeri kita ini sudah luar biasa. Kalau mereka bilang aku Pancasila, baca poin-poinnya semuanya sudah ada kan sebenarnya, Bang. Udah lengkap sekali nih negeri itu, dia punya pondasi. Apa yang menyebabkan pondasi ini hanya sebagai slogan dibanding tindakan itu? Gimana bisa begitu, Bang? Ada problematik pada kompetensi. Salah pendidikan apa gimana? Wallahu a'lam. Iya, ada. Kalau salah pendidikan langsung masuk ke akar.
Oh gitu. Tapi kalau kita urutin satu persatu, ada problematik pada kompetensi, ada problematik pada keahlian. Mari kita lihat gitu ya, seorang anak remaja yang dididik oleh ibunya ketika masa kecilnya gitu ya, pada usianya itu dididik untuk selalu bermanja-manja, selalu dalam proses perlindungi, tetapi berikutnya pada saat yang sama juga selalu mengelak atas tanggung jawab gitu, dan tidak terbina untuk punya fokus mandiri pada keterampilan, pada keahlian. Nah, ketika diminta tuntutan tanggung jawabnya, biasanya yang bersangkutan memang lari dari tanggung jawab. Stress. Karena dia tidak mampu menunjukkan keahlian. Itu yang saya bilang problem kompetensi. Jadi dari sana yang munculnya adalah argumen-argumen yang sesungguhnya tidak menjawab persoalan yang saya sebut sebagai kausalitas verbalnya, hukum sebab akibatnya menjadi temu gelang kalau pakai bahasa filsafatnya. Jadi hukum sebab akibatnya menjadi temu kayak gelang karet itu loh. Hukum sebab akibatnya itu kayak gelang karet, bukan kayak spiral gitu, bukan kayak spring yang ke atas gitu, sehingga dia mampu menerima tekanan kejutnya gitu, tekanan baliknya itu tendangnya bener gitu. Nah, itu sesungguhnya menggambarkan segala sesuatu tidak pada ahlinya, segala sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi bukan sekedar tidak pada ahlinya, tapi juga tidak pada tempatnya, dan kemudian juga memang tidak pada waktunya gitu. Jadi ada 3 dimensi kesalahan gitu, tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya gitu ya, diluangnya. Dalam bahasa yang sederhana 5P tidak terpenuhi tadi gitu. Dalam bahasa saya yang 5 ukuran tadi yang saya sebut tadi tidak terpenuhi gitu loh melihatnya. Ya jadilah kebijakan seperti sekarang. Kalau ditarik dalam ilmu sosial, ya tadi karena Anda sedang menyatakan sesuatu yang virtual, tetapi menyatakan sesuatu dalam virtual. Jadi memvirtualkan ke dalam kenyataan, menyatakan ke dalam virtual. Nah kan belum tentu yang virtual itu adalah sebuah kenyataan, bisa jadi sekedar mimpi gitu. Misalnya tentang permainan game itu kan mimpi kan? Permainan game itu luar biasa. Itu virtual itu sampai menghasilkan uang triliunan kayak gitu, itu game. Lalu dialog di media sosial. Itu kan sebagian dialog yang sesungguhnya cuma sekedar pada alam pikiran yang tidak masuk ke dalam alam kenyataan. Contoh sederhana misalnya, kita ngambil harga dolar, $1 sama dengan sekarang $14.900 gitu. Udah saya sebut nih, nanti kalau nebus 15.000 tuh ambang batas psikologis. Ini omongan saya 2015 gitu ya. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, dolar akan terus berfluktuasi dan akan selalu menembus ke ambang batas psikologis. Ihsanuddin Nursi 2015 gitu ya. Bukan ngomong sekarang saya, ngomong udah lama. Ada rekamannya kok. ada rekamannya. Karena salah seorang ekonom dari UGM saya tuding, Anda nih yang menjadi penyebabnya. Karena Joko Widodo terpilih, Anda bilang akan menjadi 10.000. Itu di TV One saya ngomong kayak gitu ya. Nah itu disebabkan oleh ketidakmampuan melihat struktur perekonomian secara menyeluruh sebagai sebuah kenyataan yang kemudian divirtualkan seolah-olah menjadi kenyataan yang menjadi kekuatan gitu. Nah itulah post-truth. Post-truth, ya post-truth ya ini yang jadi masalah. Jadi kesimpulannya jangan sampai kita salah didik. Itu kan menjadi domain keluarga masing-masing di tengah pendidikan merdeka sekarang yang agak unik ini. Tapi nampaknya sudah banyak yang telanjur salah didik sekarang ini, Bang. Gimana tuh? Salah paham itu atas pemahaman pendidikan merdeka itu. Mestinya bukan pendidikan merdeka. Di belakang pendidikan mereka kan kalimatnya kalimat bebas kan? Iya, mau jadi apa kayak terserah kau lah. Yang penting ada sistemnya gitu ya. Iya. Dia nggak belajar di situ bahwa yang namanya bicara bebas dengan kerangka sistem itu hasilnya seperti kegagalan Amerika selama 1 abad ini. Dia nggak belajar itu. Saya bisa tuh kasih bukunya kepada orang yang punya filosofi untuk bisa belajar kayak gitu. Oke, Anda teknologi maju gitu ya. Tapi teknologi Anda maju itu teknologi dengan pendekatan luar biasa untuk mendominasi tidak dalam rangka harkat martabat manusia. Sehingga omongan Joseph Schumpeter sampai dengan omongan Joseph Stiglitz, bahkan omongan terakhir Michael Hudson, itu nembak habis peradaban mereka sendiri. Saya bilang nembak habis. Saya nggak bilang nginjek-injek ya. Menghajar habis peradaban mereka sendiri. Loh, itu kan hasil pendidikan mereka. Yang secara teknologi unggul tapi tidak unggul dalam kerangka nilai-nilai. Teknologi harus diakui luar biasa unggulnya, dahsyat luar biasa.
Tapi dari kerangka nilai-nilai mereka sendiri pusing, sibuk, nggak bisa ngejawabnya gitu. Nah, apa yang benar kalau gitu istilahnya? Ya kembalikan saja ke prinsip konstitusi, tujuan dari pendidikan itu apa gitu, supaya kita tahu bahwa yang namanya tujuan pendidikan kita itu benar gitu. Kalau kita bilang tujuan pendidikan kita benar, maka mestinya kita tidak boleh lari dari balik ke konstitusi kita. Iya, nggak boleh keluar dari konstitusi itu gitu. Kalau kita mau ngambilnya, misalnya kita sebut di sini, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ini amandemen ya, hasil amandemen kalimatnya, bukan aslinya nih. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang mana? Kan balik-balik ke Pancasila. Iya dong. Harus itu pasal 32. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai budaya. Itu bahasa kebudayaan. Tapi kalau kita balik gitu ya, soal mendapat pendidikan, di sini disebut negara mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ini ayat 3 nih, pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan serta satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan, ini kalimat penting, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Artinya pasal 31 ayat 3 dalam konstruksi pasal 32 yang saya bacakan, kan tujuannya adalah gitu ya, memajukan kebudayaan nasional supaya berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kan? Dan negara berkewajiban. Artinya dia mesti terima kasih sama swasta yang membuat pendidikan, ngebantu negara. Malah peraturannya seabrek-abrek sekarang ya. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, tujuan pendidikan mereka mau kemana? Susah dulu jawabnya. Konstitusi itu sudah bilangnya begitu. Ya mau bilang apa lagi ya, kita ini nampaknya kudu banyak sabar sama hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi ikhtiar perlu Bang, ikhtiar, dan paling tidak di rumah kita masing-masing selalu kita ingatkan, pendidikan keluarga itu kan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keluarga kita gitu. Bukan begitu Bang? Tapi susah, zaman materialisme susah Bang. Kadang orang ngelamar kalau zaman dulu ngelihat ilmunya, sekarang lihat materialnya, entar juga ada tobat lah katanya begitu. Cuma gimana itu Bang? Kalau saya pernah salah satu dialog antara Rasulullah SAW dengan sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau memberikan jabatan pada si fulan, tidak kepadaku yang bersamamu tiap hari gitu? Rasulullah menjawab, si fulan itu tidak meminta jabatan itu dan dia punya kemampuan untuk memegang. Kalau kamu katanya, itu meminta jabatan, makanya aku tidak berikan gitu. Artinya kan rekrutmen yang dilakukan oleh Rasulullah adalah rekrutmen berdasarkan kompetensi, berdasarkan keimanan, bukan sekedar pada kedekatan. Jadi pada mereka yang meminta jabatan Rasulullah nggak kasih, pada mereka yang kompetensinya tidak cukup Rasulullah nggak kasih. Tapi pada mereka yang punya kompetensi tinggi, keimanannya bagus, tapi tidak menghendaki jabatan, di situ kelihatan yang bersangkutan bebas kepentingan gitu. Nah, kalau dibalikin pada pendidikan, artinya gitu ya, pendidikan yang harus diambil adalah pendidikan yang memang dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan. Ketemu lagi ayatnya, aku angkat derajat kamu karena ilmu kamu, aku angkat derajat kamu karena ketakwaan kamu, karena keimanan kamu. Baik-baiknya derajat adalah karena iman dan ilmu. Wah, dahsyat. Jadi bukan karena harta dan tahta. Nah, ketemu lagi hadisnya. Kalau kamu kaya, maka kamu mengurus kekayaan kamu. Kalau kamu berilmu, maka ilmu yang akan mengurus kamu. Wah, kan tahu itu dahsyat. Itu artinya derajat, harkat martabat manusia muslim itu tidak ditentukan oleh kekayaan dan jabatan, tapi ditentukan sampai seberapa jauh bobot keimanan dan keilmuannya. Karena dengan tingginya bobot keimanan dan keilmuan, dia pasti kaya. Dia pasti kaya itu.
Itu janji Allah kak gitu. Jelas ya. Ya, persepsi kaya memang kadang-kadang seperti juga orang melihat rezeki ya. Orang persepsi rezeki itu lihat take home pay, materi. Yeah. Tidak dilihat tuh kesehatan, keberkahan, ketenangan jiwa. Itu rezeki semua yang Allah berikan. Lupa orang kadang-kadang begitu. Menikmati radio kita pun pagi ini rezeki pagi bagi yang pendengar ini kan. Itu kan harusnya rezeki, itu kan luar biasa. Nah, semua orang dapat rezeki macam gini dengerin Bang Ihsanuddin pagi-pagi. Allah Karim. Apa Bang hikmah yang ingin Abang sampaikan pagi ini? Karena 18 hari menjelang korban ini menjadi catatan orang juga. Orang miskin ada nabung korban, tapi banyak orang cukup rezeki lupa tentang korban ini. Bagaimana Bang? Karena sudah mesti siap-siap ini binatang apa yang akan disampaikan. Asal jangan ada yang korban ayam aja, ini repot kalau sampai begini Bang. Kita cerita tentang krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan yang saya tambahkan lagi dengan krisis cyber gitu ya, perang cyber dan krisis peradaban. Masya Allah. Fashion gitu ya. Jadi ada food, fuel, financial, kan gitu ya, frequency and fashion, itu kita lihat di situ, itu bergulung menjadi satu. Nah kalau kita tarik ke ayatnya, aku akan menguji kamu dengan kehausan, kelaparan, ketakutan dan kekurangan. Ada di Quran. Ada di ayatnya begitu. Saya cuma lupa ayatnya, tapi terjemahannya begitu. Yang kita hadapi sekarang itu. Nah ini Al-Quran juga kasih jawabannya. Jadi nggak mungkin, karena metodologi Al-Quran pasti ada deskripsi, ada tantangan, ada jawaban, ada pembuktian, ada kesesuaian, dan ada keberlanjutan gitu. Metodologi Al-Quran ini pasti begitu gitu. Ada deskripsi, ada uraian, dikasih tantangan, dikasih jawaban, dikasih pembuktian, ada kesesuaian, dan ada keberlanjutan, ada kesinambungan. Selalu begitu gitu, selalu. Seluruh metodologi ayat itu isinya begitu. Deskripsi, beriman. Tantangannya adalah kafir dan munafik. Maka jawabannya untuk kafir begini, untuk munafik begini. Kesesuaiannya akan begini, gitu ya. Keberlanjutan, pembuktiannya kan gitu. Lalu kesesuaian begitu dan kelanjutan itu selalu, itu begitu, selalu begitu gitu. Nah, kalau situasinya bahwa sekarang ini kita sedang dihadapi oleh ancaman kehausan, kelaparan, ketakutan dan kekurangan. Maka empat-empatnya itu bahkan dia akan diuji dengan yang namanya kepanasan, kan gitu kan? Dan perlindungan kerumahan gitu posisinya. Maka kita harusnya di suasana kayak gini sudah diingatkan dulu oleh Al-Quran bahwa kita akan harus menghadapi model itu dengan sebaik-baiknya. Saya diingatkan oleh seorang teman gitu ya. Bang, itu yang abang omongin, itu sudah dihadapi oleh negara-negara Eropa loh katanya. Oh iya? Iya, bahwa mereka sedang ancang-ancang menghadapi krisis pangan katanya. Itu yang abang bilang kelaparan. Karena perang berkepanjangan. Kehausan karena problematik panas. Itu terjadi gelombang panas gitu ya. Air susah nggak karu-karuan gitu. Flooding, banjir banyak tapi kemudian tidak ini. Lalu pada saat yang sama, krisis keuangan, ketakutan, kecemasan karena militer, karena ancaman penyakit macam-macam. Kecemasan itu muncul. Dan kekurangan karena di satu sisi ada orang yang berlebih, di sisi lain ada yang sangat kekurangan. Maka pertanyaan besarnya menjadi, kesiapan apa yang kita punya? Karena Al-Quran sudah memberikan jawaban. Apa yang kita siapkan dengan tadi kelaparan, kehausan, ketakutan gitu ya. Dan kekurangan itu, apa yang kita siapkan? Kalau pakai Nabi Yusuf jelas ada artinya kita mengoptimasikan seluruh tanaman pertanian kita dalam rangka menghadapi masa pacaklik. Itu pakai teorinya Nabi Yusuf. Dan itu salah satu jawaban. Tapi ternyata juga ada jawaban yang lain. Jawaban yang lain apa? Berhenti riba. Nah, ini balik lagi. Berhenti riba, nggak bisa enggak. Karena untuk mengatasi ketakutan dan kekurangan itu justru riba. Itu dia. Jadi problematik kita menghadapi berhenti riba satu-satunya untuk mengatasi ketakutan dan kekurangan gitu. Ada yang lagi dengerin lihat motornya nih, motor saya masih riba gitu. Yes. Itu usaha diberesin, nggak bisa enggak. Karena Anda akan, iya kan ketakutan, kecemasan. Itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib, siang Anda
terhina, malah Anda menderita, cemas, bisa gue bayar Kak bulan ini. Bagaimana gue ngebayarnya? Gue mesti menerima berapa juta nih bulan ini untuk bayar. Berapa ratus ribu nih gue mesti bayar. Dan itu mikirnya. Cemas terus-menerus gitu. Itu yang dalam konstruksi kayak gitu, itu bagian dari perbudakan. Lagi-lagi ketemu ayat. Bahwa yang namanya Al-Quran membebaskan sistem kemanusiaan dari perbudakan. Gitu. Nggak bisa itu dipakai kayak gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi ke kita. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Sikap sabar dan syukur jalan keluarnya. Itu. Bagaimana sholat dan sabar menjadi jalan keluar. Tapi kemudian dirujuk dengan sikap menerima ujian dan tantangan. Sambil mengatasi tentunya. Oke, kita terima ujian ini dengan tangguh gitu. Itu sabar namanya. Sabar. Jadi sabar itu bukan nerimo ya. Gitu ya. Bukan nerimo, iya. Itu tantangan. Gitu. Bukan nerima, tapi watawasabil hak, watawasabil sabarnya. Jadi watawasabil sabarnya itu bagaimana menghadapi ujian, tantangan dan cobaan tadi dihadapi dengan tangguh dan teguh gitu. Tanpa harus menggadaikan keimanan, tanpa harus menggadaikan posisi diri sehingga harga diri kita ya akhirnya jadi budak gitu. Nggak boleh begitu. Nggak bisa begitu. Oh, orang akan bilang, oh Ihsanuddin Nursi ngomongnya enak aja. No, saya sudah menjalankan ini lebih dari setengah usia saya. Ya memang enggak lebih mudah. Dari setengah usia saya kayak gini gitu. Di zaman maaf ya, bukan sedang bercerita diri sendiri, maaf ya. Maaf sebab sedalam-dalamnya gitu. Itu saya kira yang sebagai ini terakhir ya, karena saya kemarin terkejut gitu ya. Orang ini ngingetin saya sampai ini yang abang omongin udah jadi kenyataan. Ini masyarakat harus diingat lebih dalam karena situasinya lebih parah sesungguhnya. Lihat aja reshuffle menghasilkan nilai tukar 14.900. Itu kan ngeri. Ya, betul kita harus menyiapkan makanan supaya nggak takut. Mental kita juga harus lebih siap lagi. Itu yang penting menghadapi zaman ini. Luar biasa Bang, 40 menit sudah kita bincang pagi hari ini. Bisa ditutup Bang. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita sebagai watawasabil haq, watawasabil sabar gitu ya. Amin. Agar keimanan kita tidak terimbas sedikit pun oleh sikap syirik gitu ya. Tidak terimbas. Saya khawatir sekali karena lukisan tentang syirik itu kebayang-bayang sama saya ibarat tangan di tengah kegelapan malam gitu ya, dengan cuaca yang demikian gelap sehingga nggak kelihatan, demikian rupa dia termanipulasi kesirikan itu dan ternyata sedemikian rupa berbahayanya gitu. Karena begitu kesirikan itu muncul sedikit, dia langsung timbulnya adalah maksiat itu. Itu dampaknya itu tuh, dampaknya begitu timbul sedikit yang muncul maksiat. Gitu. Nah itu yang mungkin saya hendak mengajak semua pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV agar kita betul-betul menjaga aman tubillah gitu ya, wal yaumil akhir gitu. Ya. Jadi kalau kita menjaga aman tubillah wal yaumil akhir itu, maka kita akan terus-menerus berusaha masuk ke dalam putaran merevisi iman, mengevaluasi iman, merevisi iman, terus kita asli jadinya. Kalau pakai istilah itu asli a'malakum gitu ya. Asli a'malakum itu berarti peningkatan tindakan yang menjadi lebih baik disebabkan keimanan kita yang lebih baik. Gitu. Tapi kemudian pada saat yang sama juga tidak ala kufar, gitu, tidak ala kufar. Demikian akhir santalit yang bisa saya sampaikan. Salah tentu karena kebodohan saya dan saya memohon maaf. Benar karena kehendak Allah sambil memohon maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.